Gerakan subuh berjamaah yang kemarin sudah dicoba, cuman dengan pendekatan online. Ya, sekarang kita mencoba untuk supaya offline karena ada beberapa hal yang memang sifatnya sepertinya kalau dalam keadaan online sebagian jamaah ada yang mengatakan bisa di rumah dan bisa dikerjakan sendiri masing-masing. Berbeda ketika pengajian secara offline atau secara tatap muka seperti ini. Sama halnya ketika anak-anak belajar di kelas ya. Ketika anak-anak belajar di kelas yang biasanya masuk kelas, kemudian sekarang menggunakan Zoom, ada sedikit perbedaan sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh guru antara ketika di kelas dengan ketika misalkan menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya. Yang mudah-mudahan mengawali pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa terus berlanjut untuk mengikuti pengajian, dan mudah-mudahan juga pengajian ini bukan hanya untuk sekarang, tapi juga bisa dilanjutkan di hari-hari berikutnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh bahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri pengajian. Ya, yang mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini membawakan keberkahan untuk kita semua. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah berkumpul suatu umat, suatu kaum di dalam suatu majelis ilmu kecuali di dalamnya adalah Allah pasti akan memberikan rahmat kepada mereka, Allah turunkan malaikat kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa serta permohonan-permohonan mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah untuk pengajian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi kepada Rasulullah SAW, tuntunan kita, suri tauladan kita, dan juga beliau adalah merupakan panutan yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lebih banyak mungkin kepada nanti tanya jawab ya, karena ini sifatnya adalah judulnya tentang fikih jual beli dan riba. Karena ini berbicara kepada jual beli, banyak teman-teman yang mungkin terbiasa melakukan aktivitas jual beli seperti ini ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli adalah merupakan sesuatu yang memang kita pasti ikut di dalamnya, tanpa terkecuali pasti kita pernah mengalami hal seperti itu, yaitu melakukan aktivitas jual beli sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai makhluk sosial. Yang namanya jual beli kita merupakan sesuatu yang lumrah. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa mensikapi bahwa jual beli itu sesuai dengan kaidah di dalam kaidah Islam? Oleh karenanya, jual beli adalah merupakan bagian daripada muamalah. Ya, saya ulangi, jual beli adalah merupakan bagian daripada muamalah di dalam Islam, bahwa fikih itu atau hukum itu selalu kembali kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan fikih ibadah, ada yang disebut dengan fikih muamalah. Ketika berbicara kepada fikih ibadah, berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara dengan fikih muamalah, berarti hubungan kita dengan sesama muslim. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh kita pasti berkaitan dengan itu, berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu adalah merupakan dua aktivitas yang dilakukan sebagai muslim, yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan muamalah. Yang berkaitan dengan ibadah berarti hubungan kita dengan Allah secara langsung, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud di dalamnya adalah fikih ibadah itu disebut dengan ibadah mahdhah, ataukah fikih muamalah yang kita lakukan rutinitas kita sehari-hari sebagai muslim, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Kaidah di dalam fikih ibadah jelas tuntunannya. Kaidah di dalam fikih ibadah jelas bahwa sesuatu yang telah disandarkan oleh Rasulullah SAW atau sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada pengurangan sedikit pun, tanpa ada penambahan sedikit pun, tanpa kita mereka-reka sedikit pun, maka itu adalah merupakan bagian daripada bentuk fikih ibadah. Contoh misalkan kita melaksanakan sholat subuh tadi berjamaah 2 rakaat, kenapa tidak dilaksanakan 3 rakaat?
ila ghusaqil laili wa qur'anal fajri. Waktunya telah ditentukan dari mulai pagi hari, siang hari dengan sore hari. Itu adalah merupakan bagian tuntunan yang dijadikan oleh kita sebagai contoh sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah ibadah. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan tentang ibadah itu dalam kaidah fikihnya adalah al-aslu fil ibadah tahrim. Dasar hukum di dalam ibadah adalah haram. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah karena adanya pengharaman. Ya, illa ma dalil ala fi'lihi, kecuali adanya dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengamalkan, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Dasar hukum di dalam ibadah adalah haram. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Illa ma dalil ala fi'lihi, kecuali adanya dalil karena Rasulullah melakukannya, maka kita harus mengikutinya, kita harus mengerjakannya, kita harus mencontohkannya. Maka kalau kita melihat di dalam syariat Islam bahwa hukum itu kan terbagi kepada dua bagian. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan kepada seorang muslim, di mana itu adalah merupakan muslim tidak bisa ada pilihan di dalamnya. Nah, hukum taklif ini ada 5 macam. Ada wajib, ada sunnah, ada mandub, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, dengan ada yang disebut dengan makruh. Ya, ada 5 macam di dalam hukum taklif yang berbeda dengan hukum wad'i. Hukum wad'i ada 2 macam. Kalau hukum wad'i adalah hukum yang dimana seorang manusia bisa memilih di dalamnya, boleh dia melakukannya atau boleh tidak melakukannya. Ketika dia melakukannya berarti dia melakukan kebaikan. Ketika dia tidak melakukannya berarti dia tidak melakukan kebaikan. Maka hukum wad'i terbagi dua bagian, ada yang disebut dengan halal, ada yang disebut dengan haram. Ya, semua aktivitas di dalam kehidupan manusia, ya, baik itu ibadah maupun muamalah pasti berkaitan dengan ini, yaitu hukum yang dua, baik yang taklifi maupun yang wad'i. Ya, sekali lagi hukum taklifi ada macam: wajib, sunnah, haram, mubah. Wajib, sunnah, haram, mubah dengan makruh. Itu hukum taklifi, hukum yang manusia dibebankan kepadanya tanpa ada pilihan. Ya, apakah kita mengerjakan yang wajib maka dia mendapatkan pahala kalau dikerjakan, ataukah dia mendapatkan dosa ketika ditinggalkan, atau dia melakukan sesuatu yang memang dipilih. Rasulullah SAW mencontohkan itu. Maka itu merupakan suatu sunnah, ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi akan lebih bagus kalau itu dikerjakan. Atau hukum yang memang manusia dibebankan kepadanya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ketika dia mengerjakan dia malah berdosa, ketika ditinggalkan dia mendapatkan pahala, itu yang halal. Atau ada hukum yang lebih bagus ditinggalkan. Ya, lebih bagus ditinggalkan. Kalau dikerjakan pun tidak apa-apa, itu disebut dengan makruh. Atau yang terakhir, hukum yang manusia boleh memilihnya, atau hukum manusia yang dikatakan sebagai perbuatan yang mubah. Ya, perbuatan yang mubah itu adalah perbuatan yang boleh kita mengerjakannya ataupun boleh kita tidak mengerjakannya. Gitu. Maka kewajiban tersebut bagi seorang muslim itu adalah merupakan kewajiban hukum yang disebut dengan hukum taklifi, yang disebut dengan hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum wad'i. Yang mudah-mudahan ini walaupun tidak ada yang menulis ya, tidak mencatat, ngajutin ya, jadi pakai celingnya kuping. Ya, mudah-mudahan masuk ke telinga kanan, kemudian diolah di dalam pikirannya, kemudian dimasukkan ke dalam hati gitu. Tidak asal masuk ke telinga kanan kemudian masuk ke telinga kiri ya kemudian lupa. Tapi insya Allah sehingga jamaah yang ada di masjid ini semuanya soleh-soleh semua ya, bukan soleh-solehun ya, soleh-soleh semua, jadi bisa mencernanya dan bisa mengikutinya dan mengingatnya kembali. Yang kedua adalah hukum wad'i tadi ya, ada hukum taklifi tadi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum pilihan, manusia boleh memilihnya, yang disebut dengan halal atau haram. Nah, sekali lagi di dalam
tadi, ada yang disebut dengan ibadah, ada yang disebut dengan muamalah. Nah, ketika dia berbicara kepada ibadah itu lebih kepada hukumnya adalah hukum taklifi. Ketika berbicara kepada ibadah itu lebih banyak berbicara kepada hukum taklifi, ya, seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, kan itu berbicara kepada hukum taklifi. Apakah itu perbuatan yang diwajibkan ataukah perbuatan yang diharamkan? Atau misalkan contoh orang yang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh, bagaimana ya hukumnya? Nah, gitu ya, mubah ataukah haram, ataukah wajib, ataukah sunnah misalkan, ataukah hukumnya makruh? Ya, di dalam Islam tidak boleh seorang muslim atau dilarang melaksanakan sholat sunnah pada subuh, tetapi disunahkan dia melaksanakan qobliyah subuh. Kenapa disunahkan? Karena pahala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh itu sangat besar sekali. Bahkan dikatakan bahwa khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Ada yang mengatakan itu adalah sholat sunnah qobliyah, ada yang mengatakan itu sholat sunnah fajar, ada juga yang mengatakan itu adalah sholat subuh berjamaah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Sedangkan melaksanakan sholat ba'da subuh, nah itu bukan pilihan, wajib manusia memilihnya. Apakah yang wajib, ataukah yang sunnah, ataukah yang haram, ataukah yang makruh, ataukah yang mubah? Itu disebut dengan hukum tahrimi. Ah, ketika berbicara kepada muamalah itu berbicara kepada hukum yang wad'i. Ya, ketika berbicara kepada hukum muamalah itu lebih banyak berbicara kepada hukum yang wad'i. Kenapa? Karena di dasar hukum para ulama menjelaskan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasar hukum di dalam muamalah adalah mubah. Apapun yang berkaitan dengan masalah muamalah itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang mubah. Manusia boleh mengerjakannya, boleh tidak. Illa madal dalil ala fi'lihi, kecuali adanya dalil manusia diperintahkan untuk mengerjakannya. Ya, ada yang mengatakan illa madal dalil ala ijabatihi, kecuali adanya dalil yang mewajibkannya manusia mengerjakannya atau tidak. Ya, sekali lagi, kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah muamalah adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kaidah fikih yang berkaitan dengan ibadah adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Berbeda. Kalau muamalah dasar hukumnya adalah mubah, kalau ibadah dasar hukumnya adalah haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan keduanya. Apakah itu adalah wajib taklifi ataukah sesuatu yang berkaitan dengan masalah wad'i. Jemaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita berbicara kepada fikih muamalah dan kita merujuk kepada Al-Qur'an, hampir beberapa ayat Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang masalah muamalah daripada masalah ibadah. Sebagian mufassir menyatakan 35% ayat-ayat Al-Qur'an hanya berbicara kepada ibadah. Sedangkan sisanya itu lebih banyak menceritakan tentang masalah muamalah. Contoh-contoh yang dilakukan oleh para nabi, contoh-contoh yang dilakukan oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak berbicara kepada masalah muamalah. Oleh karenanya, kalau misalkan 35% itu hanya berkaitan dengan masalah ibadah, berarti hampir 65% itu berkaitan dengan masalah muamalah. Artinya adalah ruang lingkup masalah muamalah itu lebih luas daripada ruang lingkup yang berkaitan dengan masalah ibadah. Contoh misalkan kalau kita berbicara kepada masalah muamalah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 252, ayat Al-Quran yang paling panjang, surat Al-Baqarah di akhir itu ya, yang tentang masalah hutang piutang. Itu hampir satu lembar di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang masalah muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wa yaktub bainakum. Hampir sampai ini satu lembar ya kalau melihat surat Al-Baqarah itu hampir satu lembar menceritakan tentang masalah muamalah, tentang masalah hutang piutang. Itu menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah itu sangat panjang sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah itu sangat luas dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah
istri mau minta nikah lagi kepada suami, maka dia meminta untuk diceraikan kepada suaminya. Atau ketika suaminya tidak mau menceraikan, berarti istri memiliki 2 orang suami. Ya, kebalik ya. Kalau kita kan biasanya nih, mungkin yang ada niat bapak-bapak mungkin ya. Niat bapak-bapak nih, suami memiliki 2 orang istri. Kalau di daerah Gunung Sindur sudah lihat kecil ya. Ada satu kampung yang sekarang lagi ramai, lagi booming ya, lagi trending, bahwa lagi viral, cuma tidak dimedososkan gitu. Tapi ada beberapa kejadian, lebih dari 5 keluarga yang istri meminta cerai kepada suaminya untuk menikah kembali. Karena mungkin lagi COVID seperti ini, suaminya tidak bisa banyak bekerja, tidak bisa banyak mendapatkan masukan, akhirnya di rumah terus, sering iseng mungkin suaminya, istrinya kelelahan, akhirnya dia meminta cerai kepada suaminya, tapi dengan tujuan adalah tadi meminta diceraikan, ataupun kalau tidak diceraikan dia meminta untuk supaya nikah kembali. Artinya dia ingin memiliki 2 orang suami. Bagaimana itu fenomena seperti itu dalam kajian fikih muamalah, boleh atau tidak? Ya, kalau laki-laki menikah lagi ya tidak masalah, asal memang mampu dan adil ya. Tapi kalau misalkan istri yang minta cerai atau istri yang menikah lagi sampai memiliki 2 orang suami, tentu di dalam Islam itu sangat tidak diperbolehkan atau masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan. Atau ada juga penemuan ya, saya membaca sebuah penelitian di daerah Sulawesi Selatan, seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena suaminya yang jarang pulang dan sebagainya. Di dalam kajian fikih muamalah atau di dalam kajian fikih itu disebut dengan asyikok. Istri meminta cerai kepada suami. Kalau suami menceraikan istri kan istilahnya apa? Apa nanti? Suami minta cerai apa? Talak ya. Suami menceraikan istri disebut dengan mentalak. Tapi kalau istri yang meminta cerai kepada suami disebut dengan asyikok. Ya, istilahnya itu asyikok. Asyikok itu adalah batu pecah. Asyikok itu adalah sesuatu yang keras kemudian pecah dengan sendirinya. Ya, itu disebut dengan asyikok. Seorang istri ketika meminta cerai kepada suami itu disebut dengan asyikok. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang membuat dia itu meminta berpisah dengan suami, misalkan suami tidak mampu karena adanya aib dan lain sebagainya, dia bersabar itu lebih bagus. Tetapi kalau seorang istri dengan sengaja meminta cerai kepada suami, itu adalah perbuatan yang sangat
jual beli juga ada fikihnya, ada hal-hal yang harus kita ketahui di dalamnya. Ya, karena ada yang memang diharamkan di dalam jual beli, ada juga yang memang kita mubah di dalamnya ketika melakukan aktivitas jual beli. Walaupun dasar hukumnya adalah jual beli mubah. Sekali lagi, walaupun di dalam fikihnya asal hukumnya jual beli adalah sesuatu yang mubah, namun ternyata ada sesuatu juga yang diharamkan kita di dalamnya ketika melakukan aktivitas jual beli. Ya, contohnya misalkan adalah yang berkaitan dengan masalah maghrib. Jual beli dalam bentuk maghrib itu diharamkan. Ya, apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan riba. Ya, bukan maghrib sholat maghrib ya, tapi maghribnya singkatan. Maisir, gharar, dan riba. Melakukan aktivitas jual beli ketika ada unsur yang tiga tadi, maghrib, maisir, gharar, dan riba, itu diharamkan kita melakukan aktivitas jual beli tersebut. Ya, nanti kita bahas setelah kita mengetahui definisi dari jual beli tersebut. Di dalam buku yang ada di sini ya, di muamalah, atau saya mau buku yang lain, yang kedua yaitu modul latihan dasar fikih muamalah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Ini ada 2 rujukan yang berkaitan dengan masalah jual beli. Di dalam buku yang pertama dan yang di sini yang ada di depan tentang fikih muamalah, di sini jelaskan apa itu jual beli. Ya. Jual beli adalah merupakan sesuatu yang aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia yang berkaitan dengan masalah barang dan jasa. Ya, di mana di dalamnya ada tukar menukar baik barang maupun jasa. Jadi jual beli adalah tukar menukar barang ataupun jasa yang dilakukan oleh setiap manusia di dalamnya. Ya, kita menukar barang dengan barang atau kita menukar jasa dengan barang. Ya, itu adalah jual beli. Di dalam kajian fikih muamalah khususnya, bahwa jual beli adalah merupakan sesuatu yang mubah. Kita bisa melaksanakannya. Namun ada akad yang harus tidak boleh ditinggalkan di dalamnya. Disebut dengan akad jual beli. Ada 4 unsur di dalam akad jual beli. Ada sigot, ya, sigot itu berarti ucapan antara si penjual dengan si pembeli. Adanya barang yang diperjualbelikan, ya, adanya barang yang diperjualbelikan, kemudian adanya uang yang diberikan dan dilakukan secara langsung atau tunai. Secara umum ya, definisi atau akad di dalam jual beli itu ada 4 tadi. Adapun syarat-syarat di dalam jual beli di dalam Islam, syarat tadi rukun ya, sekarang syarat. Adapun syarat-syarat di dalam jual beli yang harus dilakukan adalah pertama dilakukan oleh muslim. Ya, boleh juga kita melakukan akad jual beli dengan non muslim karena ini berkaitan dengan masalah amalah. Yang kedua adalah syaratnya barang itu harus bisa dilihat. Artinya kalau barang itu tidak ada atau barang itu tidak bisa dilihat, tidak bisa. Dan yang ketiga adalah syaratnya barang itu harus dimiliki secara sempurna. Ya, jadi kalau barang milik orang yang belum kita miliki, nah kecuali nanti ada pembahasannya. Ada pembahasan bagaimana kalau jual beli online yang tidak dimiliki secara langsung. Ya, boleh kita perjualbelikan. Misalkan barang itu milik Pak Surya, kemudian saya jual tanpa pengetahuan dari Pak Surya. Boleh nggak itu? Nah, itu dilarang ya. Maka barang tersebut harus dimiliki secara sempurna. Kalau tidak dimiliki secara sempurna, barang milik orang lain yang tidak bisa kita perjualbelikan, kecuali ya orang menitipkan. Nah gitu. Orang menitipkan barang misalkan di frozen kan tidak semuanya milik Ustaz Muklis ya. Ada juga milik orang lain dititipkan. Nah itu. Walaupun itu tidak sempurna milik Ustaz Muklis, tapi dia mendapatkan titipan dari orang lain untuk menjualkan barang tersebut. Nah itu beda lagi karena bukan maksud ke dalam dimiliki secara sempurna, bukan ke situ maksudnya. Karena sudah dititipkan kepada Ustaz Muklis untuk menjualkan barang tersebut. Ada ijab qabul di dalamnya untuk menitipkan barang tersebut. Kemudian syarat yang lainnya adalah barang itu adalah barang yang bukan barang yang najis atau bukan barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Apakah ada barang yang najis? Ada. Contoh misalkan menjual kotoran dan lain sebagainya. Di dalam fikih Islam menjual kotoran itu tidak boleh. Contoh misalkan orang menjual tai ayam ya untuk pupuk
tidak boleh kita memperjualbelikan barang najis, haram bahkan hukumnya. Kenapa demikian? Ya karena itu dalam tidak sesuai dengan syarat, gitu. Maka ketika orang membeli kotoran ayam atau tai ayam tersebut untuk pupuk, kita niatkan bukan membeli tai ayamnya, tetapi kita mengupahkan kepada mereka yang bekerja di situ. Jadi bukan membeli kotorannya, tetapi kita membayar ujroh atau mengupahkan kepada orang yang bekerja, bukan jual belinya ya, bukan jual belinya, tetapi kita berikan upah kepada orang yang bekerja untuk mengumpulkan kotoran tersebut, kemudian tai ayamnya kemudian diberikan kepada kita. Jadi niatnya bukan membeli kotorannya, tetapi kita niatnya adalah mengupahkan kepada mereka yang bekerja. Ataukah misalkan syarat yang terakhir adalah tidak menjual barang yang diharamkan. Ada barang yang diharamkan, ada. Contoh misalkan menjual babi, menjual anjing dan lain sebagainya, barang-barang yang diharamkan yang memang diharamkan di dalam agama, maka diharamkan juga kita memperjualbelikan barang tersebut. Nah, jadi ada rukun, ada syarat. Tadi rukunnya ada 4, syaratnya ada 5 terhadap barang-barang yang kita perjualbelikan kepada orang lain. Secara umum akan di dalam jual beli itu terbagi kepada 2 bagian. Saya ulangi, secara umum akan di dalam jual beli itu ada 2 bagian. Ada akad yang sahih, ada akad yang tidak sahih. Akad yang sahih adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi di dalam akad tersebut. Ya, saya lagi, secara umum akad di dalam jual beli terbagi kepada 2 bagian. Ada akad sahih, ada akad tidak sahih. Akadun sahihun wa akadun ghairu sahihin. Akad yang sahih adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi di dalam akad tersebut. Adapun akad yang ghairu sahih atau akad yang tidak sahih adalah akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi di dalam rukun tersebut. Maka kalau misalkan akad sahih, ya kita lakukan akad jual beli tersebut. Kalau akad yang tidak sahih, maka itu masuk ke dalam kategori tadi, apakah masuk ke dalam kategori yang makruh ataukah masuk kategori yang haram. Kalau akadnya akad sahih masuk ke dalam kategori yang mubah ataukah masuk ke dalam kategori yang wajib, bisa jadi masuk ke dalamnya atau yang sunnah. Adapun akad yang ghairu sahih itu masuk ke dalam yang tadi, yang haram ataukah yang makruh. Itu akad di dalam jual beli secara umum terbagi 2 bagian, akad yang sahih dan akad yang tidak sahih. Adapun bentuk-bentuk akad yang lain yang ada di dalam jual beli, jadi kalau misalkan kita berbicara kepada jual beli itu banyak ya pembahasannya atau banyak kajiannya yang memang perlu kita perdalam secara umum bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah jual beli, yang saya pikir mungkin banyak juga di antara kita yang belum tahu ya tentang masalah tersebut gitu di dalam jual beli. Ya. Ada juga memang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang di dalam agama ya. Pada dasarnya saya ulangi, semua jenis jual beli itu hukumnya mubah. Tetapi ada juga memang bentuk jual beli yang dilarang di dalam agama. Salah satu di antaranya tadi yang berkaitan dengan masalah negeri, maisir, goror dan riba. Apa itu jual beli yang maisir? Jual beli maisir adalah jual beli yang ada unsur judi di dalamnya, ada unsur lotre di dalamnya. Contoh yang paling gampang adalah bentuk maisir itu kalau kita melihat sering di bulan Ramadan itu yang acara iklan kemudian kocok. Nah, Bapak ditelepon kemudian mendapatkan hadiah. Nah, itu hati-hati ya. Penjelasan dari Prof. Didin Hafidudin itu hampir mendekati kepada perbuatan maisir. Ya mungkin ada di antara kita pernah ikut itu enggak ya? Enggak ya. Sering. Ini bukan arisan, yang sering iklan itu ya. Kita menitipkan nomor telepon, kemudian nanti dihubungi kita
itu ada unsur gharar di dalamnya, ada unsur penipuannya. Bagusnya bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika dia menjual itu diambil dulu, kemudian dikilo dulu, ditimbang, baru diperjualbelikan. Gitu. Jadi jangan memperjualbelikan buah yang masih ada di pohonnya. Apapun itu bentuknya ya, apapun itu bentuknya dilarang atau di dalam Islam itu adalah merupakan bagian daripada bentuk gharar. Kita memperjualbelikan barang yang masih ada di pohonnya. Ya, itu dilarang. Contoh lain misalkan tadi ya, menjual barang yang belum kita miliki secara penuh. Itu ada unsur ghararnya, bahkan ada unsur penipuan di dalamnya. Ya. Maksud di dalam dimiliki secara penuh itu adalah belum ada ijab qabul antara si penjual dengan si pemilik barang itu. Ya. Bisa jadi mungkin barang itu adalah barang bukan milik dia, atau bisa jadi mungkin orang itu tidak mau menjualnya. Ada unsur gharar di dalamnya. Maka dilarang di dalam agama maghrib tadi maisir ataupun gharar. Yang terakhir ini yang paling banyak dilakukan itu jual beli dalam bentuk riba. Ya, contoh jual beli dalam bentuk riba ini yang sering dilakukan oleh maaf ibu-ibu yang banyak dilakukan ya. Dia menjual emas, ya emas misalkan punten ini ibu tante ya. Ibu tante punya emas 10 gram, 5 tahun yang lalu dia beli, gitu. Kemudian dia ingin menjualnya, datang ke toko emas. Datang ke toko emas, kemudian emas ini ditukar dengan emas yang baru. Ya, emas punya si ibu tadi yang sudah 5 tahun kemudian pada tahun 2021 ditukar dengan emas yang baru. Berapa ukurannya? Ukurannya misalkan waktu itu beli dia harganya 5.600.000, ketika harga yang barunya 8 juta, maka kemudian emas yang lamanya ditukar dengan emas yang baru. Namanya berapa? Sekarang harganya misalkan 8 juta, dulu harganya 5.600.000. Jadi namanya berapa? Dan dijawab ketika ini. Nah, seperti itu ya. Maka uang yang barunya itu, emas yang barunya diterima, kemudian dia membayar kekurangan dari emas yang lama tersebut. Itu adalah merupakan bagian daripada riba. Ya, banyak dilakukan oleh ibu-ibu gitu ya. Jual tukar emas lama dengan emas yang baru, itu dilarang. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya emas yang lamanya dijual terlebih dahulu. Sekali lagi, emas yang lamanya dijual terlebih dahulu. Jadi akadnya adalah akad jual beli, bukan akad tukar menukar. Ya, bukan akad tukar tambah. Emas yang lama ditukar dengan emas yang baru, kemudian menambahkan uangnya. Nah, itu adalah merupakan bagian daripada bentuk riba. Bagusnya atau yang benarnya adalah di dalam kaidah Islam, karena emas adalah merupakan bagian komoditas yang memang diharamkan kita melakukannya dalam bentuk jual beli ketika memang ada unsur tidak secara tunai, tidak secara langsung, dan tidak dilakukan antarodin minkum. Di dalam hadisnya seperti itu. Dari Ubadah bin Sumit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil-fiddati wal birru bil-birri wal milhu bil-milhi." Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW harus dalam bentuk nakdan, harus dilakukan dalam bentuk kontan. Yang kedua adalah samanan, harus harganya jelas. Yang ketiga adalah wa'an tarodin minkum. Nabi mengatakan di dalam sabdanya, di mana emas dengan emas, perak dan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Kalau kita mungkin gandum sekarang beras ya, garam dengan garam. Kemudian nakdan harus diserahkan secara langsung tunai. Wasamanan harganya harus jelas. Wa'an tarodin minkum harus meridoi kepada keduanya. Jadi kalau kita menukar emas lama dengan emas baru dengan menambahkan uang yang kita miliki, itu adalah merupakan bagian daripada riba. Bagusnya adalah harus kita beli terlebih dahulu emasnya, kemudian kita bayarkan kekurangan dari biaya emas yang baru tersebut. Atau kita membeli emas tetapi emasnya nanti datang. Ya, kita membeli emas 5 gram, sudah kita bayar, emasnya nanti 2 bulan lagi. Nah, itu juga masuk ke dalam bentuk dalam riba. Kenapa? Karena tidak dilakukan secara nakdan, secara langsung. Harus secara langsung ketika kita menjual, kemudian
beli tadi garam itu harus secara langsung ketika kita menjual, menyerahkan uang kepada pihak pembeli atau kepada pihak penjual ya, emasnya itu tidak boleh nanti, harus sekarang langsung. Kalau mau nanti ya berarti uangnya nanti, jangan sekarang gitu. Jadi ketika kita membeli emas sekarang, kata penjualnya ya tunggu ya 5 bulan lagi. Ini saya pernah melakukan praktek juga di Bank Syariah Mandiri gitu. Saya beli emas logam mulia, ternyata harus menunggu 2 bulan lagi. Padahal di dalam Islam kalau komoditi jual beli emas itu tidak boleh seperti itu. Walaupun dibayarnya tidak secara langsung, dibayarnya setengah dulu. Jadi dibayarnya itu sekarang misalkan, jadi kayak untuk mengikat gitu. Jadi ya inden. Jadi ketika kita beli beli logam mulia di bank syariah tersebut, ya tidak menyebutkan namanya ya, mohon maaf. Kita beli logam mulia di bank syariah tersebut itu tidak bisa langsung, tetapi inden. Jadi kita membayar dulu misalkan setengahnya, kemudian ketika 2 bulan barang itu sudah ada baru kita dihubungi, baru kita lunasi. Padahal di dalam fikih Islam emas adalah merupakan komoditas yang bagian daripada bentuk riba di dalamnya yang pada saat ini. Maka ketika kita membeli tersebut harus dalam bentuk tadi nakdan, kontan, barang itu harus ada ketika kita menjual atau kita membelinya. Yang kedua samanah, itu harganya harus jelas. Yang ketiga antara minkum, harus saling meridoi di antara kedua belah pihak. Maka ketika kita membeli emas itu harus secara langsung. Atau ada orang menyicil emas, ya beli emas dengan cara menyicil, boleh ya hukumnya? Itu juga hati-hati. Ya, membeli emas dengan cara menyicil, tapi emasnya sudah kita miliki langsung gitu. Bisa dipaham ya? Jadi orang membeli emas misalkan ini pada lagi bisnis emas ya, apa yang di WA-nya itu bukan logam mulia Pak, masih kecil-kecil ya. Ya itulah. Kalau belinya secara langsung ya belinya kecil-kecil. Misalkan beli yang seperempatnya, beli yang apalagi yang setengahnya kan ada ya, atau beli yang satunya gitu, yang bukan 1 kilo Pak, ini bisa beli 1 kilo ya, yang 1 gram gitu, atau beli yang 2 gram dan sebagainya gitu. Jadi tidak boleh kita membeli emas dengan cara menyicil. Kalaupun jadi menyicil itu dalam bentuk tadi ya, apakah uangnya langsung kemudian emasnya setengah-setengah, ataukah kita emasnya langsung kita terima kemudian kita bayar secara sedikit-sedikit, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena emas, perak, saya ulangi, emas, perak, makanan pokok dan garam itu adalah merupakan komoditas yang masuk ke dalam kategori riba. Maka kita tidak bisa sembarangan untuk bisa melakukannya. Berbeda misalkan kita membeli di frozen, kita membeli beli ayam dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Utang dulu pesan tulis ikhlas, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau emas dan sebagainya tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bagian daripada bentuk yang memang sangat di dalam Islam itu perlu kita hati-hati di dalamnya, karena masuk ke dalam kategori riba. Makanya Allah katakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba dalam agama ya secara umum terbagi kepada 3 macam. Ada riba fadli, ada riba nasi'ah, dengan ada riba jahiliyah. Riba fadli dengan riba nasi'ah itu yang makanan pokok. Ya saya ulangi, riba fadli dengan riba nasi'ah itu adalah berkaitan dengan yang 4 tadi macam ya. Yang emas, perak, makanan pokok dengan garam. Adapun riba jahiliyah adalah riba yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Nah, itu yang banyak terjadi di perbankan, yang ada unsur bunga di dalam. Ini perlu kita kaji bersama nanti ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah bunga bank dan sebagainya. Di dalam kajian fatwa yang ini dijelaskan bahwa yang masuk ke dalam kategori riba jahiliyah adalah merupakan bunga tadi. Contoh misalkan Pak Anito menyumbang ke saya 100.000, kemudian saya bilang nanti kalau gantiin 105.000 Pak ya. Mohon maaf nih, saya lagi butuh uang 5.000 nih. Iya Pak, besok saya gantiin 105.000. Nah, ini riba jahiliyah. Kenapa dikatakan riba jahiliyah? Karena orang-orang jahiliyah dahulu sering melakukan perbuatan ini. Jadi riba itu kan artinya adanya tambahan dari uang yang dipinjamkan. Kita meminjamkan uang 10.000, kemudian kita mengatakan nanti kalau dibayarkan jadi 15.000 ya, itu riba. Dan itu banyak dilakukan oleh para litah dalam, istilahnya
riba. Termasuk di dalamnya ada tadi para lintah darat, para rentenir banyak melakukan perbuatan itu yang harus kita perangi perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan riba. Pinjam banyak yang melakukan itu ya. Saya juga pernah melakukannya atau bukan melakukan. Saya pernah menjadi orang yang meminjamkan kepada orang sengaja gitu. Ingin ngecek bagaimana sih bentuk rentenir itu. Saya diajarkan dan sebagainya. Kemudian memang ketika orang meminjam kepada kita misalkan 10.000, walaupun pengembalian itu dalam beberapa hari dan sebagainya, kita meminjamkannya uang itu tidak utuh 10.000 gitu. Pasti dikurangi. Sudah mau dikurangi kemudian ada penambahan uangnya gitu. Itu benar-benar rentenir itu jahat, sejahat-jahat orang yang meminjamkan uang itu. Bukannya riba jahiliyah, di atas orang jahiliyah gitu. Karena orang-orang jahiliyah dahulu melakukan perbuatan riba seperti itu, meminjamkan uang kemudian pengembaliannya itu diminta dengan harga yang lebih. Kalau dia tidak mampu juga untuk membayarkan pinjamannya, maka dia si peminjam itu jadikan sebagai budak gitu. Itu orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu. Jadi ketika ada orang meminjam uang kepada orang kaya, kemudian dia tidak mampu, diminta lagi tidak mampu, maka akan bertambah terus kelipatan-kelipatannya. Kalau dia sampai jatuh tempo tidak mampu juga untuk membayar hutangnya, maka orang yang meminjam itu dijadikan sebagai budak oleh si pemilik uang itu. Maka dikatakan bahwa riba jahiliyah adalah riba yang sangat kejam dibandingkan dengan riba fadli ataupun riba nasi'ah. Apa itu riba fadli? Riba fadli adalah riba yang ketika ada kelebihan dari barang yang diperjualbelikan dari 4 komoditas tadi. Contoh misalkan kita punya beras 10 kilo, mau kita tukar dengan beras yang 5 kilo, boleh nggak? Tidak boleh menukar beras yang 10 kilo dengan yang 5 kilo. Kalau misalkan kualitasnya berbeda, bagaimana? Satu beras Cianjur, satu beras Bogor. Beras Cianjur harganya 35.000 per kilonya, beras Bogor harganya 10.000 ya. Beras Cianjur 5 kilo kan harganya lebih mahal gitu ya. Kita tukar dengan beras Bogor yang harganya 8.000 sebanyak misalkan 20 kilo, boleh nggak? Tidak boleh. Itu masuk ke dalam kategori riba fadli, menukar beras dengan harga yang berbeda. Kalaupun mau jangan ditukar, jual terlebih dahulu berasnya. Jual beras yang Cianjurnya karena harganya mahal, kemudian kita tukar dengan beras yang kita beli beras yang Bogor. Walaupun memang harganya berbeda, tapi ketika menukar beras yang kualitas berbeda dengan kualitas yang rendah, kualitas yang bagus dengan kualitas rendah, menukar seperti itu adalah merupakan bagian daripada bentuk riba. Itu disebut dengan riba fadli. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah itu adalah menukar barang atau memperjualbelikan barang yang tadi adanya jatuh tempo waktu dari barang 4 komoditas tadi. Ya, contoh yang saya katakan tadi, orang membeli emas tapi emasnya nanti, gitu ya. Uangnya sudah kita bayarkan, tapi emasnya datang di 4 hari atau 1 bulan kemudian. Nah, itu masuk ke dalam kategori riba nasi'ah. Sekali lagi, itu adalah merupakan bagian daripada bentuk riba nasi'ah yang dilarang di dalam agama. Maka ketika kita memperjualbelikan 4 komoditas yang masuk ke dalam hal-hal yang memang kita disuruh untuk berhati-hati di dalamnya, kita tidak boleh melakukannya. Ya, khawatir itu masuk ke dalam bentuk riba fadli ataukah kita masuk ke dalam bentuk riba nasi'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah riba bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerangi kepada mereka yang melakukan riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba ad'afan mudha'afa, yaitu berlipat-lipat. Ya, itu yang dikatakan sebagai riba jahiliyah tadi. Orang meminjamkan uang atau meminjamkan barang kemudian ada keuntungan di dalamnya. Ya, di dalam kaidah fikih dikatakan kullu qardin jama manfaatan fa huwa riba. Setiap akan qard, hutang-hutang dengan mengambil keuntungan lebih daripada barang yang dipinjamkan, maka itu adalah merupakan bagian daripada riba. Ada bentuk-bentuk lain yang selain yang tiga, maisir, gharar, riba yang masuk ke dalam hal-hal yang dilarang di dalam fikih Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli. Apa itu? Bai' an-najash. Jual beli
Jual beli najis itu ada pakai shin, nun, jim, shin. Jual beli najis itu adalah jual beli yang kita memperjualbelikan barang sebetulnya harganya harga biasa. Kemudian kita meminta kepada orang lain untuk supaya seakan-akan harganya mahal gitu. Ngerti ya? Jadi kita mau menjual apa misalkan mau menjual air ini sebetulnya harganya 1.000. Kita minta tolong kepada orang lain karena ada orang yang tidak tahu dengan harga ini. Kita minta tolong ada teman kita untuk supaya seakan-akan harganya ini 5.000 misalkan. Karena orang itu tidak tahu kalau harga ini 1.000, kemudian orang itu meminta supaya barang ini dibeli oleh dia harganya 5.000 padahal harganya memang 1.000. Ada orang lain untuk meminta kepada orang lain memperjualbelikan barang tersebut ya, karena ada orang yang tidak tahu terhadap barang itu kemudian dia jual seakan-akan harga itu mahal, maka itu juga dilarang di dalam agama dengan bai'un najis. Ada juga talaqi rukban ya, yang dilarang di dalam agama. Apa itu talaqi rukban? Talaqi rukban itu adalah orang memperjualbelikan barang dari satu daerah ke daerah lain, kemudian di tengah perjalanan cegat untuk supaya itu tidak dijual di daerahnya, kemudian dibeli oleh dia. Ketika dia beli kemudian dijual dengan harga yang mahal kepada orang lain. Itu adalah jual beli yang dilarang juga. Disebut dengan talaqi rukban. Itu banyak di kita ya. Para cukong, para pemilik modal membeli cabai di petani dengan harga yang sangat murah, kemudian dijual kembali di pasar itu harganya bisa sampai 85.000 gitu ya. Banyak sekali di Indonesia talaqi rukban ini. Orang dengan sengaja membeli di petani dengan harga yang murah, kemudian dijual kembali di pasar dengan harga yang sangat mahal oleh para cukong tersebut. Ini bagian daripada talaqi rukban yang dilarang di dalam agama. Ya, yang terakhir adalah yaitu jual beli al-ihtikar. Nah, ini juga banyak dilakukan di masyarakat Indonesia. Apa itu jual beli ihtikar? Jual beli yang sengaja ketika orang butuh itu dipendam barangnya. Jadi seakan-akan susah orang mencarinya, padahal dia memiliki. Nah, ketika orang susah mencarinya kemudian baru dijual dengan harga yang lebih mahal. Itu disebut dengan dumping ya. Menjual barang ketika orang susah, maka dijual barang itu dengan harga yang mahal. Sengaja barang itu disembunyikan, sengaja barang itu dibuat susah orang mencarinya. Ketika orang kesusahan mencari, baru dijual dengan mahal. Nah, itu banyak ya. Jadi kita contoh misalkan kemarin, ketika banyak orang butuhkan, bukan hanya mas, berapa nanya untuk di isap itu gas ya. Orang susah mencari gas, padahal ada orang yang menyembunyikan itu. Kemudian dijual dengan harga yang ada yang sampai 200.000, yang biasanya harga 85.000. Itu hati-hati, itu bagian daripada ihtikar atau dumping. Itu dilarang juga di dalam agama. Sudah habis waktunya ya? Sudah habis waktunya. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Khawatir juga ibu-ibu atau bapak bosan itu menjelaskan. Penjelasan. Nanti silakan kita tanya jawab. Tapi sebelum saya tutup, ada 4 bentuk jual beli, ada 3 bentuk jual beli di dalam Islam. Ya. Pertama adalah murabahah, yang kedua adalah salam, yang ketiga adalah istisna. Jual beli murabahah adalah jual beli yang si penjual memberitahukan harga tersebut. Ya, si penjual memberitahukan kepada pembeli tersebut harganya ini harga seperti ini. Apakah Anda mau beli atau tidak? Silakan. Nah, itu murabahah. Dan itu jual beli yang sering dilakukan dan selalu dilakukan oleh Nabi ketika beliau menjadi seorang pebisnis. Saya menjual air ini harganya 500 rupiah. Ya, modal saya modal saya membeli air ini dalam satu box dengan satu gardus itu 20.000, maka saya jual harga ini 500. Kalau Anda mau beli silakan, kalau enggak ya tidak masalah. Dia tetap membelinya, itu diperbolehkan dengan jual beli murabahah. Dan itu banyak dilakukan, dan jual beli murabahah itu selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk video nanti. Langsung aja. Ya, itu jual beli murabahah. Yang kedua adalah jual beli salam. Nah, ini banyak dilakukan yang online. Yang fenomena sekarang jual beli salam. Apa itu? Jual beli pesanan. Ya, kita